Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Semua bersuka cita. Coba saya lihat dulu wajah yang bersuka cita pagi hari ini. Haleluya. Boleh tengok kiri kanannya sedikit Bapak Ibu. Sebelum kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Sebelumnya tengok kiri kanannya, berikan halo. Lambaian tangan. So, kita bersuka cita pagi hari ini di hadirat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Mari Bapak Ibu saya undang kita untuk tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kembali kami boleh datang di hadirat Tuhan. Kami mau datang dengan sukacita, dengan sorak-sorai untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Pimpin ibadah ini mulai dari awal Tuhan, pertengahan sampai akhirnya. Biar hanya nama Yesus saja yang kami tinggikan di tempat ini, enggak ada yang lain. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami, menuntun hidup dan langkah kami, disempurnakan selalu di dalam Engkau ya Bapak. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga pikiran, hati, jiwa, roh kami tertuju hanya kepada Engkau. Setiap pikiran yang melayang kami tolak patahkan di dalam nama Yesus. Biar tempat ini penuh dengan hadirat Tuhan. Tempat ini penuh dengan kemuliaan Allah. Dan hanya Yesus yang kami tinggikan. Sempurnakan ibadah kami di dalam Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan pesan VOP. Shalom saudara. Tahukah Anda, setiap kita merayakan Natal, kita bukan sekedar memperingati lahirnya tokoh hebat masa lalu, tetapi kita sedang memperingati kehadiran satu figur yang luar biasa sepanjang sejarah, yaitu Yesus Kristus, Allah yang datang menjadi sama dengan manusia dan menyelamatkan kita semua. Nabi Yesaya menyebutkan berbagai gelar Yesus dalam Yesaya 9 ayat 5 yang berbunyi demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Melalui berbagai gelar yang dinyatakan, Tuhan ingin supaya dalam Natal kali ini, marilah kita kembali dikuatkan dan sungguh-sungguh percaya akan Dia. Yang pertama, percaya bahwa Yesus adalah penasehat yang ajaib. Di tengah keramaian dinamika kehidupan dunia dan melimpahnya informasi, justru membuat siapa saja bisa dengan mudah menjadi kewalahan, bahkan kehilangan arah. Kita juga melihat banyak kasih orang semakin dingin. Namun disitulah Yesus hadir membawa keteduhan dan jalan keluar dengan kasih-Nya. Yesus tahu yang paling dibutuhkan manusia untuk bertahan di dalam tantangan hidup adalah kasih. Sebagai penasehat yang ajaib, Tuhan Yesus memberikan solusi yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, di mana Ia menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita dengan memberikan Yesus itu sendiri kepada kita. Kalau mungkin saat ini kita merasa putus asa, tidak ada yang peduli atau betul-betul mengasihi kita, biarlah pada Natal ini kita kembali diingatkan bahwa ada satu pribadi namanya Tuhan Yesus yang amat sangat mengasihimu. Jangan putus asa akan kehidupan, percayalah bahwa masih ada kasih. Yang kedua, percaya bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa. Seperti kesatria yang berjalan maju menghadapi musuh dan melindungi rakyatnya, Yesus lebih dari kesatria. Dia lahir ke dunia berhadapan langsung dengan musuh-musuh kita, yaitu roh-roh jahat dan iblis penguasanya, berperang bagi kita, membela, melindungi, dan tidak terkalahkan. Dia bahkan memberi kemenangan itu kepada kita. Dialah Allah yang perkasa, dan pada Natal ini percayalah bahwa kita pasti akan menang menghadapi semua persoalan hidup dan bersorak-sorai bermazmur bagi Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, percaya bahwa Yesus adalah Bapa yang kekal. Kita melihat setiap tahun keadaan dunia semakin tidak menentu dan sulit ditebak. Seperti pandemi, bencana alam, perang, ancaman resesi membuat kita menjadi takut dan khawatir. Namun, fakta bahwa Yesus adalah Bapa yang kekal dan akan selalu ada bagi kita, itulah yang menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita. Belajarlah dari anak kecil yang tenang dalam pelukan dan lindungan ayahnya. Anak kecil ini tidak takut karena yakin dan percaya bahwa ayahnya selalu ada di sana untuknya.
Dan lebih dari ayah di dunia yang tidak sempurna, kita punya Tuhan yang sempurna, Bapa yang kekal dan senantiasa bersama dengan kita. Dalam Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Maka dari itu, pada Natal ini percayalah bahwa di dalam Dia kita pasti akan mendapatkan kelegaan dan pengharapan. Dan yang terakhir, percaya bahwa Yesuslah Raja Damai. Dalam bahasa Inggris, kata ini disebut sebagai Prince of Peace, yaitu pangeran yang bertugas untuk memastikan negaranya damai dan tenang karena rakyat melihat sosok pangeran yang berdiri tegak dan gagah di samping raja yang memerintah dengan agung. Setiap manusia sama seperti rakyat yang membutuhkan damai dan ketenangan dalam batinnya. Dan melalui Natal kita diingatkan bahwa selain Yesuslah Sang Kasih, Ia juga pemberi damai sejahtera bagi seluruh manusia yang ada di dalam Dia. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 16 ayat 32b sampai 33. Saat kita mengingat segala hal yang harus Tuhan lalui untuk dapat bersama dengan kita, marilah pada Natal ini kita kembali percaya akan adanya kasih, kemenangan, pengharapan, dan damai sejahtera. Karena Yesus sangat menyayangi kita. Dan Yesuslah pembawa pengharapan baru bagi kita. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Biarlah damai dan sukacita Allah menyertai kita semua. Selamat Natal! Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri, kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Mari tetap berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita akan bersuka cita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan.
Saya rindu Bapak Ibu Saudara saja yang naikkan pujian ini dari awal. Katakan berkuasa. Hanya Kau yang berkuasa Tuhan. Kau bertata dalam kemuliaan-Mu. Sama-sama katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat. Mari tepuk tangan di atas kepala, katakan dahsyat Tuhan. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Katakan, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Hanya dengannya kita mendapatkan kekuatan baru. Amin. Haleluya. Sungguh ini iman kami kepada Engkau Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Kuasa percaya ku selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hey, hanya denganmu Tuhan kami akan berjalan dalam kemuliaan-Mu. Katakan dengan iman. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Kuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hey, haleluya. Kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Karena hanya bersama-Mu kami menjadi kuat. Haleluya. Sungguh kami tidak lagi akan kuasa-Mu Tuhan. Sama-sama katakan Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Kuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Kuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan,
Haleluya, silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan hidup kami aman bersama dengan Engkau. Karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang penuh dengan kuasa, Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan yang baru senantiasa. Haleluya, kami sungguh mencintai Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan yang layak menerima setiap pujian penyembahan kami. Ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan Yesus, Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima puji.
senantiasa ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Haleluya. Bawa kami lebih lagi ya Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari sambil bangkit berdiri, saya undang kita semua katakan. Bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Haleluya. Kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Kau layak. Kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi, sebab Kau layak. Ya, terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja-raja. Di atas segala raja, di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Beri kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat dan ajaib ya Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau Raja di atas segala raja yang memerintah kehidupan kami. Bahkan yang memerintah alam semesta ini. Kami percaya bangsa-bangsa tunduk di dalam nama-Mu. Bangsa-bangsa ada di dalam kuasa-Mu Tuhan. Tidak ada yang boleh dan tidak ada yang bisa meninggikan dirinya dan memerintah bumi ini kecuali Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja yang kami sembah. Demikian juga yang memerintah kehidupan kami, gereja ini hanya Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, Kau baik, ini waktunya
kami menyiapkan hati kami untuk kami bersama-sama mengerti isi hatimu. Engkau mengurapi hamba-mu yang gak ada apa-apanya, dan Roh Kudus-mu bekerja di tengah-tengah kami dengan dahsyat. Ajar kami Tuhan, kami mengasihi Engkau, kami mau duduk diam di kaki-Mu dan mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, semua yang percaya berkata amin. Beri kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Siapa yang hari ini diberkati oleh Tuhan, lambaikan tangannya. Ya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi kita. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Iya. Puji Tuhan. Saudara, kalau saudara suka judul khotbah hari ini, no room or make room. Katakan bersama saya, yuk. No room or make room. No room itu artinya nggak ada kamar lagi, nggak ada ruangan lagi. Tapi kalau make room, kita mengupayakan ada gitu ya, ada gitu, ada ya. Nah, kita kan karena ini suasana Natal ya, kita ingat cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Yusuf dan Maria sedang mencari penginapan ya. Jadi Maria dan Yusuf itu bertunangan. Tapi sebelum mereka menikah secara resmi, karena itu baru tunangan. Kalau tunangan nggak boleh serumah ya, walaupun sudah sanjit nggak boleh serumah ya. Itu harus ditaatin ya, harus ditaatin ya. Nah seperti itu, belajar dari Maria dan Yusuf. Nah mereka walaupun sudah bertunangan nggak serumah gitu ya. Mereka belum hidup sebagai suami istri gitu ya. Jadi mereka masih tinggal di keluarga masing-masing. Tapi tiba-tiba Maria yang masih sangat muda ini hamil. Teman-teman tahu cerita ini kan ya. Dan menurut satu survei, Maria itu ternyata masih teen usianya. Jadi masih belasan tahun ya. Kita nggak tahu, mungkin 18 lah, 19 lah gitu. Pokoknya seorang gadis yang masih muda gitu ya. Dan tiba-tiba Tuhan pilih dia hamil oleh Roh Kudus. Katakan bersama saya, hamil oleh Roh Kudus. Hamil oleh Roh Kudus. Ya tentunya kalau Tuhan pilih seseorang mau dipakai itu pasti ada kualifikasi yang Tuhan tentukan. Bukan cewek sembarangan, bukan wanita sembarangan pasti. Dan Maria memenuhi kualifikasi atau kriteria yang Tuhan rindukan. Karena Maria dipakai Tuhan untuk melahirkan baby Jesus yang jadi manusia. Ya, perhatikan 2000 tahun lebih yang lalu Tuhan Yesus baby mungil. Tapi hari ini Tuhan Yesus bukan baby lagi. Tuhan Yesus raja di atas segala raja. Amin. Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja yang memerintah alam semesta ini. Oleh karena itu kita dalam hidup ini jangan takut. Walaupun gempa sono, ada ini sono, raja di atas segala raja yang memerintah. Amin. Kita anak-anaknya, kita bersama Tuhan. Semua masih in control of God. Yang masih di dalam kontrolnya Tuhan. Walaupun satu kali nanti antikris ini memerintah seluruh bumi ini, itu pun Tuhan bisa gagalkan. Amin. Ya, itu Tuhan bisa kalahkan, dikatakan di dalam kitab Wahyu, oleh nafas hidupnya aja antikris sudah dikalahkan seperti itu. Jadi jangan takut ya teman-teman, Allah kita jauh lebih besar. Tuhan raja di atas segala raja juga yang punya kuasa atas perekonomian di dunia. Halo, jadi jangan terbawa, wah inflasi, wah ada resesi ekonomi. Kita memang mendoakan tapi kita tetap percaya itu semua di bawah kontrolnya Tuhan. Nama Yusuf dan Maria sedang mencari penginapan. Saya mau bertanya, waktu itu ketemu nggak penginapannya? Enggak ya. Ya, siapa yang waktu masih kecil pernah main drama cerita Natal ini? Lambaikan tangannya. Saya pernah. Mungkin yang nggak pernah dan nggak merayakan Natal waktu kecil hanya Pak Haryo di sini. Ya, gitu ya. Satu kali adik-adik sekolah minggu dipilih kakak-kakaknya main drama, kamu jadi Maria, kamu jadi Yusuf, kamu jadi pemilik penginapan ya gitu ya, kakak sekolah minggunya ngajarin begitu. Nah anak yang ditunjuk untuk jadi pemilik penginapan ini dia pingin jadi Maria sebenarnya.
Nah kok gue jadi pemilik penginapan sih? Aku kan pengen jadi Maria gitu ya. Menurut dia Maria wah the best ya gitulah. Nah akhirnya dia memang latihan, tapi hatinya masih kepingin jadi Maria. Dia agak-agak jengkel gitu sama yang jadi Maria gitu ya. Sampai satu kali pentas dimulai, performnya dimulai di dalam satu ibadah Natal. Ya biasa seperti kita kakak sekolah minggunya kan kasih kode-kode dari belakang. Nah udah ini yang pemilik penginapan sudah jaga-jaga di sini. Maria dan Yusuf datang gitu ya. Tapi nggak ada yang jadi keledai, tenang ya. Ya. Maria dan Yusuf datang gitu ya. Terus kemudian Yusuf bertanya, adakah penginapan untuk kami ya? Karena gadis kecil yang di sini ini udah pingin jadi Maria dari berbulan-bulan. Jadi dia agak marah, dia bilang enggak, ada penginapannya ada. Oh kakak sekolah minggunya dari belakang sana. Aduh gimana sih ini cerita bisa bubar gara-gara dia gitu ya. Ada penginapannya ada, ayo masuk. Terus habis itu kakak sekolah minggunya yang lain pada berdiri kasih kode-kode, ada yang melotot, ada yang tuding-tuding akhirnya ya tapi gue bohong katanya ya. Ya tapi gue bohong, tapi ini cerita bener teman-teman ya. Gak usah saya sebutkan tempatnya dan anak-anaknya. Waktu itu cerita bener. Terus habis itu ditanyai kakaknya setelah acara. Kok kamu gitu sih? Enggak kan aku kan cuman bohongan gitu. Akhirnya kan aku bilang penginapannya gak ada gitu ya. Tapi sempat membuat was-was kakak-kakaknya. Nah oleh karena itu jangan gampang iri hati ya teman-teman ya. Gitu ya, ini anak ternyata kita belajar satu hal ini. Dosa itu nggak usah diajarkan pada anak-anak kecil. Mereka sudah ada kecenderungan iri, nggak terima gitu loh ya. Ada kecenderungan begitu ya. Oleh karena itu semua kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya culture dosa itu ya. Culture dosa yang diwariskan Adam dan Hawa itu benar-benar nggak ada dalam diri kita. Yuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah kembali ke cerita yang sebenarnya. Yang kita baca di sini nggak ada yang ada. Penginapannya ada nggak? Semua bilang no room. Sampai no room itu ada lagunya ya. Cuman saya pelajari lagunya kok agak susah ya udah ada kita nyanyi lagu yang lain gitu ya. Oke, ya kita baca Lukas 2 ayat 1 sampai 7 ya. Saya ayat ganjil teman-teman semua, ayat yang genap ya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia sama-sama. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri sama-sama. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Sama-sama. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Katakan bersama saya, tidak ada tempat. Iya, tidak ada tempat di penginapan. Akhirnya Yusuf memilih satu tempat yang ditawarkan yaitu kandang binatang. Enggak disebutkan di dalam Alkitab tuh domba atau sapi, enggak disebutkan, hanya kandang binatang. Tapi pada umumnya mungkin domba ya. Kalau kita lihat gambar-gambarnya domba seperti itu ya, kandang binatang. Nah teman-teman semua, kisah ini sudah luar kepala kita semua. Tapi ada beberapa hal yang kita mau pelajari saat ini ya. Waktu itu Yusuf sebagai seorang suami yang bertanggung jawab, pasti dia ingin memberikan yang terbaik buat Maria istrinya. Jadi bukan berarti Yusuf nggak punya uang. Kita jangan salah menginterpretasikan, oh miskin,
nggak bisa mau di penginapan. Orang dia tanya penginapan kok, berarti punya uang kan ya. Jadi apa salah kalau dibilang miskin begini enggak ya. Tuhan cukupkan. Hanya karena waktu itu ada sensus. Jadi sensus zaman dulu kan belum online seperti sekarang ya. Harus kembali ke kotanya masing-masing. Saudara bisa bayangkan Bethlehem itu kota kecil. Kalau sekarang ada di wilayah Palestina, ya betul ya Pak Aryo ya, bukan di wilayah Israel. Jadi teman-teman kadang-kadang ini kita ini terlalu termakan hoax. Ya, berita-berita yang salah tentang Palestina. Itu sebenarnya kayaknya ormas atau golongan tertentu saja. Tapi orang-orang Bethlehem ini ada di wilayah Palestina. Dan kalau hari-hari ini mereka pasang pohon Natal tuh gede-gedean gitu ya, seperti itu. Banyak anak Tuhan juga di situ. Nah beritanya kan selalu Palestina memusuhi Israel mulu kan, seperti itu. Seolah-olah memusuhi juga orang Kristen mulu gitu ya. Kita jangan terprovokasi dengan yang begitu. Sampai sekarang Bethlehem ada di wilayah Palestina. Nah, Bethlehem itu kota kecil, bukan kota metropolitan kayak Jakarta. Nah, pada saat orang-orang kembali ke sana, termasuk Yusuf dan Maria, berarti mereka keluarganya berasal dari sana juga waktu sensus ini. Nah, itu tentu semua penginapan full book. Hotel-hotel full book ya, banyak yang datang kan, sampai Maria dan Yusuf tidak mendapat penginapan ya. Dijawab no room, bukan kayak drama yang tadi ada kok, ada penginapan ya gitu. Karena dia mau bikin kacau dramanya, enggak. No room, enggak ada penginapan gitu ya. Tapi akhirnya karena Maria ini sudah waktunya melahirkan. Dan sudah larut malam mungkin ya, sudah malam, udaranya juga dingin, akhirnya tawaran di kandang itu mereka terima. Ya mereka terima seperti itu. Dan lahirlah baby Jesus di kandang ya, bukan di tempat yang layak. Jadi no room. Kenapa gambarnya begini? Ini bukan tempat lahirnya, bukan, nggak cukup ya. Ini tempat makan binatang, ada jerami, ada rumput kering di situ ya gitu ya. Kalau domba, sapi makanannya begini. Ini tempat, ini namanya palungan. Kalau bahasa Inggris manger, makanya ada lagu Away in the Manger itu kan ya. Nah, namanya palungan. Ini tempat makanan binatang, babynya ditaruh di sini. Gantinya box baby yang biasa kita punya buat anak kita. Gitu ya. Saya mau tanya, adakah ibu-ibu di sini yang pernah melahirkan di kandang? Lambaikan tangannya, enggak ada ya. Tuhan Yesus mengalami itu. Kalau Tuhan izinkan itu, Tuhan tuh memberikan satu contoh. Kita ini harus sederhana, jadi orang ini simple. Tadi Yusuf punya duit loh, buktinya dia tanya penginapan, berarti punya duit bukan karena miskin, no. Tapi memberikan satu keteladanan, hidup ini sederhana ya. Nah, bukan berarti kalau saya bilang begini, kalau gitu nanti kita lahirnya di kandang aja. Kalau aku hamil lahirnya kan enggak. Sederhana, aplikasinya ke hal-hal yang lain. Ayo kita tinggalkan yang flexing ya, yang memamerkan diri sendiri, yang begitu-begitu itu yang kita tinggalkan. Nah, maksudnya sederhana seperti itu, atau bahkan jangan terbawa arus gaya kehidupan. Ya. Kita harus hidup berpada dengan berkat Tuhan yang ada, ya, dengan berkat Tuhan yang ada. Kami hamba Tuhan, ya kami kalau ditanyai siapapun, terutama mentor kami, Pak Haryo, Marta, kalian berkatnya cukup enggak? Kami hanya bilang kami mencukupkan diri. Anak-anak kita berikan satu tempat lahir yang layak, ya. Di rumah sakit yang bagus gitu ya. Saya tanya di anak-anak Mycom semua ada yang bilang lahirnya mitra keluarga. Di mana? Minimal itu di klinik bidan ya. Atau saya sedikit cerita nggak apa-apa ya.
teman-teman semua, kakak saya itu lahir di Rumah Sakit Darmo Surabaya. Rumah Sakit Darmo Surabaya itu zaman dulu kakak saya ada di sini ya. Boleh ditanyai walaupun nggak tahu, tapi di akte kelahirannya, di orang tua dulu waktu masih ada kan cerita ya teman-teman ya, di Rumah Sakit Darmo. Waktu itu Rumah Sakit Darmo itu termasuk rumah sakit elit, sampai sekarang pun masih termasuk rumah sakit elit. Nah seperti itu. Terus tapi saya tuh lahirnya di rumah sakit yang merakyat ya, di Rumah Sakit Angkatan Laut Wonocolo ya, seperti itu. Ya saya tanya dong, kenapa sih Mas lahirnya di sana? Kok saya lahirnya di sini kan gitu kan, tanya dong gitu. Mungkin Mas Sigit nggak pernah dengar, tapi saya pernah tanya, kasihnya beda dong, saya bilang begitu. Tapi ayah ibu saya bilang gini, enggak, semua tetap dikasih, hanya gini. Biasanya kalau anak pertama itu prepare banget nih si maminya gitu kan, ibunya kan prepare banget, sudah gejala dikit aja udah siap semua gini-gini. Tapi begitu anak kedua itu lebih santai. Ya, lebih santai. Mereka tinggal juga di daerah Wonocolo. Waktu Wonocolo itu Wonokromo, daerah Wonokromo itu sebelum masuk Surabaya, dari Sidoarjo ya teman-teman. Nah, seperti itu. Mereka tinggal juga di Wonocolo. Nah, karena anak kedua jadi santai maminya, ada kontraksi santai, nggak buru-buru kayak seperti anak pertama. Teman-teman yang anaknya lebih dari satu pasti begitu juga kan, beda kan anak saat pertama dan anak kedua. Nah beneran ternyata tiba-tiba lahirnya cepat. Sudah tiba-tiba sudah kayak persiapan mau lahir begitu, enggak, keburulah dibawa ke rumah sakit yang lebih jauh, Rumah Sakit Darmo, dan dibawalah ke Rumah Sakit Angkatan Laut, saudara-saudara ya, seperti itu. Jadi mereka menjelaskan gini, bukan sayangnya beda, semua disayangi, semua dikasih, hanya peristiwanya seperti itu. Nah saya baru halo adik-adik, anak-anakku, jangan ada yang saling iri-iri, papa mama kalian mengasihi kalian sama dengan kasih yang sama. Kadang-kadang persepsi kita sendiri mengembang-kembangkan. Nah, semua orang tua ingin memberikan yang terbaik, tapi bayangkan waktu itu. Sebenarnya Yusuf juga ingin berikan yang terbaik. Buktinya dia cari penginapan. Tapi Tuhan izinkan no room. Nggak ada penginapan. Nah, sekarang kita lanjut ya. Hari ini Tuhan Yesus itu juga sedang mencari ruang untuk masuk dalam hidupmu, mencari kamar, mencari ruang di sini. Nah, teman-teman semua begini, setiap manusia rohnya dari Allah, betul? Setiap kita, orang jahat, orang baik, rohnya itu dari Tuhan. Dan roh itu sifatnya kekal. Jadi roh itu hidup terus gitu ya. Nah, kalau dia nggak bertobat, nggak datang pada Tuhan Yesus, yang masuknya ke neraka nanti. Tapi yang bertobat percaya Tuhan Yesus masuknya ke neraka. Roh itu kekal karena berasal daripada Allah. Itu semua seperti itu. Teman-teman mesti ingat waktu Tuhan menciptakan Adam, nafas itu yang jadi rohnya. Nafas dari Allah itu diberikan, itu yang menjadi rohnya Adam. Nah, tubuhnya dibuat dari apa? Debu tanah. Ada yang bilang tanah liat, enggak tanah liat ya, Alkitab debu tanah ya. Tanah liat sorry, itu di luar sana di saudara sepupu kita itu tanah liat. Kalau kita debu tanah ya teman-teman ya, seperti itu. Debu tanah di Alkitab kita seperti itu. Ya. Jadi tapi rohnya ini dari nafas hidup Allah. Oleh karena itu setiap orang hidup, kalau tidak memberikan di dalam ruang hatinya ini satu relation, hubungan dengan Tuhan, dia tidak akan ada kepuasan. Oleh karena itu teman-teman bisa perhatikan kenapa tuh, wah anggota boyband itu cakep loh, dia populer, kaya raya, tapi tiba-tiba bunuh diri kita dengar. Karena ada yang kosong di dalam hatinya. Dan yang kosong di dalam hatinya ini hanya bisa diisi oleh Roh Allah sendiri. Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak diisi itu, tidak ada kepuasan di dalam hidupnya walaupun dia memiliki segalanya yang dia inginkan. Jadi enggak heran kalau saudara-saudara tiba-tiba mendengar, oh seorang yang sangat terkenal itu kok tiba-tiba bunuh diri ya. Padahal kita menganggapnya idola, perfect, begini gitu ya.
Nah seperti itu. Karena ada satu yang kosong dan ruang itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Dalam hal yang sama hari ini Tuhan juga masih tanya, masih ada nggak ruang di dalam hatimu, dalam hidupmu itu buatku ya. Kita jawab seperti anak sekolah minggu yang tadi ya, ada gitu ya, bukan no room, tapi make room, buat ruang untuk Tuhan di sini. Make room, oke? Sepakat ya. Perhatikan gambar Tuhan Yesus mengetuk ini ya. Tuhan Yesus tuh mengetuk tok 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 di hati kita. Itu yang bisa membukakan itu kita. Bukan Tuhan Yesus. Gambar yang benar ini kurang jelas ya, cari-cari nggak ketemu. Pintunya ini nggak ada handle-nya teman-teman. Dari luar. Handle-nya tuh dari dalam. Jadi yang bisa membukakan dari dalam bukan Tuhan Yesus. Artinya apa? Setiap orang itu punya hak, bukan punya hak ya, free will. Mau menutup hatinya atau membuka hatinya, nggak ada paksaan. He is so gentleman. Tuhan Yesus sangat sopan. Tuhan Yesus sangat sopan. Ketok. Kita lihat yuk Wahyu 3 ayat 20 baca sama-sama. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Sopan. Enggak main geratak buka gitu enggak. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, lagi baca sama-sama, dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan katakan, aku berdiri di muka pintu hatimu, ketok. Kalau ada orang yang mau mendengar, dan mau membukakan pintu, dia baru masuk. Make room for Jesus. Buat ruangan untuk Tuhan Yesus. Perhatikan di sini Tuhan Yesus tuh, saya suka nangis ya. Tuhan tuh baik banget. Dia memberikan satu gambaran-gambaran tuh tentang kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita sukai. Coba di sini siapa yang nggak suka makan? Kalau kita masih sehat semua suka makan, betul. Kalau anak pemulai tidak suka makan, hati-hati. Karena nafsu makan yang normal itu dari Tuhan juga, itu tanda tubuh kita sehat. Hati-hati kalau sudah mulai nggak mau makan, nggak mau ini, wah ini kenapa ini gitu loh ya. Jangan-jangan putus cinta, oh ya. Seperti itu ya. Ya, semua yang sehat, semua yang normal tuh suka makan. Siapa di sini yang nggak suka makan? Yang nggak suka makan? Coba lambaikan tangannya. Semua suka makan lah. Oleh karena itu kuliner tuh itu laris banget. Apalagi kalau kita di sana tahu nggak ada bakso segede ini. Wah itu tahu-tahu banyak yang mau ke sana gitu ya. Yang dilihat itu. Tahu nggak ada itu bipang di sana gitu ya. Satu hari teman-teman saya semua pada share. Ada itu, ada pameran, ada itu bipang di berapa puluh stan, 40 stan di dekatnya Kak Fani sana di Kelapa Gading gitu ya. Tapi sampai tanggal 4 doang, saya sudah putusin saya enggak. Terus kemudian saya cerita ke seseorang, kok Kak Marta baru ngomong sih, tahu gitu kan kita ke sana. Jadi betapa menariknya makanan itu teman-teman ya. Ya, kesana enggak Kak Fani atau Pak Robi? 40 stan di Moi. Tapi udah lewat tanggal 4 kemarin ya. Nah seperti itu. Betapa menariknya makanan itu. Nanti ada makanan kekinian gitu. Ini dicari lagi, dicari lagi. Dulu zaman saya masih anak muda, es goreng. Wah itu penasaran banget, ternyata es krim itu ya teman-teman. Terus dibungkus rotinya yang digoreng gitu ya. Kalau sekarang sudah bukan tren lagi, tapi zaman kita dulu waduh nyari di mana gitu ya. Ada es goreng kan, penasaran es kok digoreng ya. Oh ternyata begitu. Nah makanan itu begitu menarik dan Tuhan tahu itu ya. Nah, perhatikan di sini, aku akan masuk mendapatkannya. Apakah Tuhan bilang gini, aku suruh engkau berdoa dan baca Alkitab? Tidak loh. Tuhan bilang apa? Aku akan makan
akan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan gak bilang gini, aku suruh dia berdoa, puasa, baca Alkitab. Kalau aku masuk dalam hatinya, enggak ya. Luar biasa Bapak kita di surga. Artinya apa? Dia mau make happy. Dia mau buat kita sukacita. Dia mau buat kita sukacita. Bang Ronald waktu dibawa ke Taman Firdaus, dia diberi buah yang enak banget, belum pernah dia makan katanya di dunia ini. Kok saya jadi mikir gini, oh Tuhan ternyata suka loh kalau kita makan enak, tentunya makanan yang sehat ya teman-teman ya. Dan enak, makanan sehat, jangan berpikir kalau makanan sehat mah gak enak. Enggak, makanan sehat itu yang enak juga banyak ya. Mindsetnya aja dirubah yuk. Mindsetnya aja dirubah, makanan yang sehat yang enak juga banyak gitu ya. Seperti itu. Nah Tuhan tuh artinya apa? Dia mau masuk di dalam kehidupan kita bukan untuk kita bersusah-susah semakin dilarang ini itu enggak. Dia mau kita juga bersuka cita di bumi ini. Dia ajarkan kita berdoa begini, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Lah kalau di tempat kita seperti neraka, ya itu yang salah Tuhan atau kita? Tuhan Yesus mengajarkan seperti itu, di bumi seperti di surga, di keluargaku seperti di surga, ya di sini seperti di surga. Itu Tuhan Yesus yang ajarkan. Tuhan sudah ajarkan dari awal, when I enter in your heart, when you will your room in your heart for me, aku akan membuat engkau bersuka cita. Seperti itu ya. Ayo kita kembali di sini. Jadi make room, katakan bersama saya, make room. Kalau hari ini Tuhan Yesus bertanya, ya, kalau dulu melalui Yusuf, ya, karena Tuhan Yesus masih di kandungan Maria, kalau dulu melalui Yusuf Tuhan Yesus bertanya, adakah ruang di dalam hatimu? Saudara menjawab gimana? Halo? Jangan bilang no room. Kita jawab seperti anak sekolah minggu yang agak sakit hati tadi. Ada gitu ya. Walaupun dipelototin kakaknya pertama dia tetap bilang ada gitu ya. Seperti itu. Make room. Buatlah ruangan buat dia. Ada hal yang gak bisa dipuaskan oleh apapun di dalam hidupmu selain Tuhan Yesus yang memuaskan. Ya. Kepuasan itu tidak diukur oleh uang teman-teman ya. Kepuasan tidak diukur oleh kemewahan ya. Kepuasan tidak diukur oleh popularitas, jabatan dan sebagainya. Enggak ya. Kepuasan diukur karena we make room for Jesus. Kita buat ruangan di dalam hati kita itu untuk Tuhan. Nah, bagaimana? Ya. Bagaimana yuk kita lihat di sini. Make Jesus King of King in your life every day. Jadikan Tuhan Yesus itu raja di atas segala raja. Di dalam hidupmu setiap hari, setiap saat. Saya di awal tadi sudah mengatakan, saya nggak janjian sama Kak Fani nyanyikan pujian. Kau layak, engkau raja di atas segala raja. Ya. Teman-teman semua, raja itu memerintah. Raja itu sovereign, punya kuasa juga. Raja itu memerintah. Dan itu jadikan Tuhan Yesus raja di atas segala raja. Satu kali saya mendengar kesaksian, bukan kesaksian ya, satu kali Pastor Samuel Doktorian almarhum. Itu hamba Tuhan ini orang Jews ya, tapi dia anak Tuhan, pemberita Injil yang luar biasa. Dulu waktu sering datang di Surabaya kami sering mendengar seminarnya, mengikuti ibadahnya. Samuel Doktorian ini setiap melayani kami selalu perhatikan bajunya kayak Mas Pras warnanya. Warnanya hitam seperti itu, enggak ada yang lain, selalu gitu bajunya. Nah, terus kemudian dalam satu khotbahnya beliau mengatakan begini, saya sengaja pilih baju warna hitam
Supaya di dalam hidup saya nggak ribet pilih baju model bagaimana atau warna bagaimana. Apalagi kalau saya mau melayani saya nggak bingung ini. Enggak, tapi saya mau fokus sama Tuhan. Kalau saya bilang begini teman-teman jangan kalau gitu kita semua gitu aja deh gitu. Enggak ya, itu maksudnya bukan begitu. Tapi beliau itu punya satu kerinduan. Caranya menjadikan Yesus Raja itu salah satunya seperti itu. Artinya aku nggak dibebanin, aku harus begini gitu ya. Saya juga pakai baju warna-warni kok saudara, maksudnya nggak harus seperti itu. Kalau kita bicara begitu, Mark Zuckerberg selalu bajunya grey kan, kaosnya selalu grey, yang pakai kaos abu-abu di sini nggak, kayak Mark Zuckerberg nih, ya seperti itu. Dan orang bilang dia orang kaya loh, siapa yang nggak tahu Mark Zuckerberg orang kaya sedunia, tapi kaosnya selalu grey, perhatikan, selalu warnanya abu-abu ya, itu juga bukan ukuran rohani juga bukan, enggak. Ini hanya satu contoh. Waktu itu Pastor Samuel Dr. Rian mengatakan seperti itu, supaya tidak diribetkan yang lain, supaya aku tetap fokus menjadikan Yesus Raja di dalam hidupku. Jadi artinya begini, simple, kalau Yesus Raja yang memerintah hidup kita ini siapa? Siapa yang memerintah hidup kita? Kemauan sendiri atau Yesus? Kalau ada orang menyakiti terus kita disuruh mengampuni, enak banget. Setiap hari aku disakitin sama dia, sampai sekarang aja mukanya gak pernah ramah sama aku. Nah terus tapi Tuhan bilang ampuni. Itu kalau kita gak nurut yang jadi raja siapa? Diri. Saya juga pernah seperti itu saudara ya. Pasti Pak Arya udah mukanya berubah, nadanya dirubah, Pak Arya suka gitu ya. Karena kalau begitu nanti yang rugi kamu sendiri. Mukanya dirubah, nada suaranya juga dirubah, kadang godai seperti itu. Ya pertama masih kayak sewot begitu, tapi saya pasti masuk kamar dan Roh Kudus dengan jelas bilang, ngapain kamu harus begitu gitu kan ya. Nah kalau sudah ingat gitu ya Tuhan, yang raja Tuhan kok, aku yang nurut gitu, Tuhan yang memerintah kok. Ada banyak hal menuntut kita seperti itu teman-teman. Mungkin bukan hanya masalah pengampunan, banyak hal. Dikata-katain orang kah, diapain lah, inilah gitu ya, seperti itu. Jadi Tuhan itu sangat baik. Sampai satu saat saya akan difitnah orang itu aja teman-teman. Roh Kudus itu ngasih tahu. Roh Kudus tuh ngasih tahu nanti kamu akan difitnah. Tapi kamu diem ya. Kamu gak usah ngomong apa-apa, gak usah klarifikasi, gak usah ngejelasin itu. Dan dalam banyak hal Tuhan tuh memberitahu terlebih dahulu. Sering kita komunikasi dengan Pak Haryo hal-hal tertentu, sering banget seperti itu ya. Nanti dia akan ngomong begini, tapi kamu diem ya, kamu gak usah gini-gini ya. Ya Tuhan, kita nurut. Itu kita belajar menjadikan Yesus Raja. Oh, kalau kita mau, saya akan bicara kebenarannya. Biar semua tahu gitu ya. Itu berarti yang raja gue, bukan Tuhan Yesus ya. Ya, saudara, sakit awalnya. Karena saya dengan teman-teman masih hidup di dalam daging. Pendeta juga manusia gitu ya. Tapi kita datang pada Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan. Engkau sanggup menjadikan aku pemenang. Engkau rajaku. Jadi aku lebih baik nurut engkau. Oleh karena itu teman-teman. Kita hari ini masuk di puasa hari keberapa? Kok gak ada yang jawab? Jangan-jangan gak puasa nih. Hari ke-11 ya. Enggak. Saya gak bilang seperti itu karena di dalam himbauan yang saya berikan juga puasa menurut jenisnya masing-masing. Saudara bisa pilih pakai puasa Daniel, puasa menghilangkan 1 kali jam makan, ya seperti itu boleh ya. Nah, ada yang, aku menghilangkan 3 kali jam makan, ya silahkan ya seperti itu. Ya pokoknya sesuai pilihannya masing-masing. Kita masuk di hari ke-11. Masalahnya bukan makan atau tidak makan, tapi masalahnya puasa itu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Daging ini disalib. Merendahkan diri itu yang terpenting. Kalau kita tetap merasa jadi orang penting,
Kita tetap merasa ini itu ya. Yang raja dia atau kita gitu kan. Nah, kita sepakat yuk. Yesus Raja, katakan bersama saya. Yesus Raja, when we make room in our heart for Him, we make Him King of King in our life every day. Pada saat kita membuat ruangan hati kita ini dibuka untuk Dia, menjadikan Dia Raja. Jadi dalam segala hal ya seperti tadi itu. Contohnya kita puasa itu untuk kita belajar merendahkan diri. Tuhan Yesus yang ditinggikan ya. Hamba Tuhan bukan selebritis. Yang boleh sih dikagumin gini-gini. Boleh ya. Tapi tetap fokusnya kepada Tuhan Yesus ya. Jangan sampai itu menyimpang. Jangan sampai itu menggeserkan. Nanti fokus kita ke pribadi hamba Tuhannya, bukan Tuhan Yesusnya gitu ya. Dalam banyak hal saya sangat belajar dari Pastor Niko ya, yang begitu humble gitu ya. Saya kadang-kadang kalau mendengar doa beliau itu udah nangis duluan. Apalagi waktu yang di DPJ kapan hari di ulang tahunin pernikahannya yang ke-50. Saya melihat aduh itu mau cerita gini aja udah nangis. Hatinya itu begitu humble. Dan sekelas beliau setiap doa, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan, masih seperti itu ya. Itu humble hatinya, rendah hati. Dan bahkan banyak digosipkan sana sini, diserang oleh YouTuber. Apakah beliau ada pembelaan diri? Ya, enggak. Di mimbar pun tidak pernah membalas apa enggak, itu satu contoh yang luar biasa ya teman-teman ya. Ya, paling yang diserang tuh pengajaran-pengajaran sesat, LGBTQ, hyper grace ya, tidak pernah menyerang hamba Tuhannya gitu ya. Seperti itu. Itu satu teladan yang luar biasa. Nah, itu make Jesus King of King in your life every day. Seorang bawahan pasti ingin menyenangkan pimpinannya. Iya. Kalau kita bilang dia raja, kita mau menyenangkan dia raja di atas segala raja. Yuk kita baca Wahyu 19 ayat 16 sama-sama 1, 2, 3. Dan pada jubahnya penunggang kuda putih dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau saat ini Tuhan Yesus bertanya, any room for me? Ada ruangan di hatimu untuk aku? Ada penginapan gak buat aku? Itu sudah bukan untuk tempat bersalin baby, tapi dia mau jadi raja di atas segala raja di dalam hidup kita ya. Udah beda gitu. Nah, kita lihat di sini, jadikan Yesus setiap hari itu dengan cara yang aplikatif dulu deh ya. Aplikatif dulu. Sebenarnya ada banyak cara, termasuk tadi saya bilang mematikan kedagingan gini, itu juga salah satu cara. Tapi 3 hal yang penting juga buat kita di sini yang aplikatif aja. Saat teduh nomor 1. Katakan bersama saya apa? Saat teduh. Siapa yang di sini setiap hari saat teduh? Saat teduh itu berhubungan pribadi dengan Tuhan. Tadi loh, yang ruangan yang tadi jangan dibiarkan kosong. Kalau kosong nanti nggak ada ketidakpuasan. Ya, saat teduh itu atau quiet time namanya, satu waktu pribadi kita dengan Tuhan. Kita datang menyembah Dia, kita berdoa, kita baca firman-Nya, kita renungkan ya, pribadi. Oh, saya selalu itu mesbah keluarga, bagus banget. Harus bahkan bersama-sama keluarga. Tapi saat teduh sendiri tetap harus ada. Ya, memang seperti itu. Saya bilang ke teman-teman saya yang semua emak-emak ya, semua emak-emak saya bilang begini, bisa suami pagi mungkin kamu bangun, wah kita mesbah keluarga doa bersama dulu. Oke, suami berangkat kerja, anak berangkat sekolah, kita di rumah, jangan langsung lakukan kegiatan rumah tangga, kita saat teduh pribadi dulu. Ya, itu akan membangun satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Waktu-waktu itu ya, kita ngerasa Tuhan berbicara dengan kita juga melalui masa-masa seperti itu. Itu kita jadi tahu yes King,
dia raja di dalam hidupku. Nah, kita muji dia dan sebagainya. Enggak, kalau kita belum terbiasa lama, aku nggak bisa sejam Kak. Ya udah nggak usah sejam, sebisanya dulu. Bisa 5 menit dulu. Bisa 10 menit dulu. Ya, nanti akan lama-lama kita akan terlatih ya, lebih lama lagi ya. Sampai kadang-kadang tahu-tahu udah jam segini ya gitu ya. Oke, yang kedua, gak kompromi dengan dosa. Ayo katakan bersama saya, tidak kompromi dengan dosa apapun ya teman-temannya. Kalau kita mau jadikan dia our king in our life, kita gak kompromi dengan dosa. Dosa LGBTQI, sudah ditambahi Q, sekarang ditambahi I belakangnya. Waduh, tambah runyam dosa macam-macam ya. Ya, itu ngeri kalau dengar gitu. Dulu LGBT aja, ditambahi Q, LGBTQ, sekarang tambahi I belakangnya. Saya nggak mau sebutkan di sini, tapi saudara-saudara googling aja apa maksudnya I. Q aja kita dengernya udah nggak enak singkatannya itu. Ya seperti itu. Itu dosa yang benar-benar dosa. Ayo kita nggak kompromi gitu ya. Kita nggak kompromi dengan yang seperti itu. Dan saudara-saudara tahu bahwa dosa LGBT ini sekarang menyerang begitu masif. Menyerang begitu masif melalui media, melalui gaya hidup, melalui ini banyak sekali. Dan itu dosa, bukan tren. Sejak awal Tuhan menciptakan manusia ini 2 gender, pria dan wanita. Adam and Eve, not Adam and Steve. Adam dan Eva, Eva itu Hawa, bahasa Inggrisnya kan Eva. Eva itu bahasa Belanda kalau nggak salah, Eve itu bahasa Inggris. Nah seperti itu. Jadi nggak ada yang genderless, coba perhatikan. Itu ya, artis-artis boy band atau apa itu. Saya kadang-kadang mikir, itu cowok atau cewek sih Jeremy? Dia kayak cowok, tapi kenapa lipstikan? Terus kenapa pakai make up ya? Genderless, nggak ada gender yang jelas. Jangan ikut-ikutan tren yang seperti itu, apalagi dikagumi. Aduh, ayo kita jadikan Yesus Raja di atas segala raja, yang kita kagumi dia. Amin. Seperti itu. Yang nggak jelas, genderless. Ada lagi, gue begini ini sejak lahir, tahu nggak ada yang sejak lahir. Sejak lahir gendernya just man or woman, boy or girl, gitu ya. Saudara, Ibu Ana waktu ke Jepang juga cerita kamar mandi 3 di sana. Kalau kita kan 2, ya kan, ladies and gents. Ada 3. Yang lain tuh enggak tahu gender apa lagi. Seperti itu. Teman di Australia juga cerita seperti itu. Itu tren, tapi itu dosa di hadapan Tuhan. Jangan kompromi dengan itu. Seluruh anak-anak muda dan siapapun kita jangan kompromi dengan dosa apapun. Yang terakhir, senangkan terus Raja kita. Amin. Amin. Jadi kalau saat ini Tuhan tanya, any room for me in your heart? Saudara jawab no room or make room? No room or make room? Jadinya yang kita pikir anak kecil yang sakit hati tadi ya. Ya sakit hatinya salah, tapi dia bilang ada penginapannya ada. Itu ada benernya, tapi sakit hatinya salah gitu ya. Tapi waktu itu memang no room, sehingga Tuhan Yesus lahir di kandang ya. Bukan di palungannya. Palungan tempat babynya, box babynya. Kadang kan kita, Tuhan Yesus lahir di palungan gitu. Enggak cukup tuh. Palungannya enggak cukup untuk naruh babynya. Make room for him. Kalau kita mau jadikan hati kita room for Jesus, pure Jesus. Ayo di akhir zaman ini kasih dia lebih sungguh-sungguh. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk dia. Semuanya untukmu gitu ya. Oke, ayo kita naikkan pujian itu Bang. Wah, selalu untukmu. Nyanyikan dari hati. Jadikan dia raja di atas segala raja. Oh, aku sekolah sungguh-sungguh untuk Tuhan. Biar namanya dipermuliakan. Aku kerja baik-baik. Aku dipromosikan. Aku terima berkat, terima salary. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Aku berpacaran dengan benar. Ya. Aku tidak berpacaran dengan tidak sopan, melanggar firman Tuhan, itu untuk Tuhan ya.
Jadikan tubuh kita bait Roh Kudus ya. Ya, boleh ditayangkan lagunya? Oke, selalu untukmu ya. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Amin. Segenap hidupku hanyalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Teman-teman, ini kalau Pak Tim ngajak kita muji Tuhan diganti rapture, karena kan kita nggak tahu rapture kapan, bisa secepatnya, kita belum tua udah rapture, jadi boleh nanti kita akan selang-seling bisa nyanyi sampai ku rapture nanti gitu. Enggak selalu nanti sudah tua rapture itu, karena tanda-tanda zaman sudah sangat jelas ya. Tuhan kapan datangnya sudah sangat dekat. Ayo kita make room for Him. Mari bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini dengan hati yang mengasihi Tuhan ya. Haleluya. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Amin. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Amin, Jesus. Segenap hidupku hanyalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku rapture nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Nyanyikan dengan nada cinta kepada Tuhan dan menjadi komitmen kita. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Amin. Semua yang ku berbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Tuhan, ini kami ya Tuhan. Segenap hidupku hanyalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku rapture, sampai ku rapture nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Dari awal bersama-sama selalu untukmu, dengan mencintai Tuhan. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Amin, amin, Jesus, amin. Segenap hidupku hanyalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku rapture nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Dengan cinta selalu untukmu, selalu untukmu, selalu
Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Amin Tuhan. Segenap hidupku hanyalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku rapture nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Yuk sekali lagi, selalu untukmu, selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Amin, amin, amin. Semua yang ku perbuat, baik siang dan segenap hidupku hanyalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Amin Tuhan. Sampai ku rapture nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Kira papa lama sendiri lama ditakurin lama haleluya. Kira papa bikin komitmen sekali lagi di hadapan Tuhan. Buat komitmen sekali lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, I will make room for you. I make room untuk Tuhan. Aku gak berkata no room, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Aku mau nurut aja Tuhan. Aku mau taat aja untuk menyenangkan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Engkau baik, Engkau mengasihi kami. Hamba-Mu sebagai hamba Allah berdoa supaya gereja-Mu hari-hari ini tidak terbawa arus, tapi tetap menjadikan Kau Raja di atas segala raja. Apa yang Raja kami minta itu yang kami lakukan. Apa yang Raja kami perintahkan itu Tuhan yang kami kerjakan Tuhan. Menghormati Engkau, mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Haleluya, haleluya. Bahwa kami semakin mengerti rencana-Mu di akhir zaman ini Bapa, sehingga kami tetap menjadikan Engkau Raja di atas segala raja dalam hidup kami. Kami membuat ruang, kami membuat room di dalam hati kami sepenuhnya untuk Engkau. Aku mempersilahkan Kau masuk terus di dalam hatiku every time, every day Tuhan. Setiap saat, setiap hari Tuhan. Karena Engkau akan bersuka cita bersama-sama kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kalau Engkau Raja di atas segala raja atas hidup kami. Kami gak akan takut dengan masa depan kami. Kami gak akan takut tentang hari esok kami. Apa yang terjadi, sebab semuanya di dalam kendali-Mu, di dalam kuasa-Mu Tuhan. Tahun 2023 ada di dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya sebab Engkau Raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Amin. Saya serahkan ke Pak Aryo. Amin, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saatnya kita akan menabur, kita akan memberi. Mari kita persiapkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah ditaburkan dan sangat memberkati bagi kami semua. Dan Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Ibu Gembala, Tuhan Kau pakai secara lebih luar biasa dan pengurapan Allah turun atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan memberi dengan penuh sukacita. Karena Engkau memberkati orang yang memberi dengan sukacita dan sukarela. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Mari kita akan mau nabur. Kita nyanyikan lagu tadi, Selalu Untukmu. Selalu untukmu, selalu untukmu. Haleluya. Mari katakan. Apa yang ku perbuat baik siang dan malam selalu untukmu. Segenap hatiku, segenap hidupku adalah milikmu. Untuk kemuliaan-Mu sampai ku rapture nanti. Sampai ku rapture nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Puji Tuhan, kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Kemarin anak-anak Miracle Kids sudah melakukan caroling, yaitu Christmas Carol untuk kunjungan kepada para lansia, Bapak Ibu Saudara ya. Sudah ada 2 ibu-ibu yang kita kunjungi, anak-anak menyanyi dan sukacita semua. Lalu itu akan dilanjutkan tanggal 17, tanggal 10 dan 17. Lalu tanggal 25 kita akan ibadah Natal, Bapak Ibu Saudara. Ibadah Natal umum ya, tanggal 25 kan 25 Desember itu hari rayanya orang Kristen, Bapak Ibu Saudara ya, tanggal 25. Itu jam 9. Hanya 1 kali Bapak Ibu Saudara ya. Jam 9 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Niko ya, Nyoto Raharjo via virtual message. Lalu ibadah tahun baru tanggal 1 juga jam 9. Nah Bapak Ibu Saudara, ini awal bulan, awal tahun ada perjamuan kudus. Tetapi karena ini spesial tahun baru, ada perjamuan kasih juga. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan membawa makanan. Ya tadi ada makanan enak-enak, ada yang bipang enggak ya? Tadi waktu Bu Marta tentang makanan, aduh jadi lapar. Puasa. Haleluya. Jadi kita perjamuan kasih. Bawa makanan apa aja Mbak Saudara ya. Ya capcay, fuyong hai boleh. Barongsai jangan Saudara ya. Bakpo, bakso, apa lagi? Bakmoy, bakya. Jangan Saudara, bakya jangan. Baik, mari kita bangkit berdiri. Ada tambahan pengumuman? Oh, tadi youth rencananya kapan? Contribute. Kita tunggu tempatnya ya. Baik. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu, ku Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh ada bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Hadirat Allah kuat di tengah-tengah kami. Dan kalau hadirat-Mu ada, Tuhan Engkau memberkati, Engkau menjamah setiap kami yang sudah hadir pada pagi hari ini.
Kami ingat untuk Indonesia Tuhan, lawat Indonesia. Oh Tuhan, kami berdoa dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir Talaut sampai Pulau Rote, Engkau lawat dengan dahsyat luar biasa. Hadirat-Mu ada ya Tuhan, banyak jiwa dimenangkan bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan keamanan, perlindungan atas Indonesia. Orang-orang atau badan-badan yang akan mengacaukan Indonesia kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Teroris-teroris kami stop, kami perintahkan diam, tenang dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, Indonesia akan melewati badai, resesi apapun juga. Tetapi anak-anak Tuhan juga akan dikuatkan, bahkan diberkati. Sanggup melaluinya ya Tuhan, dengan berkat pertolongan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk gembala-gembala pembina kami ya Tuhan, Pak Niko, Nyotoro Harjo, beserta wakil-wakil gembala. Tuhan Engkau memberkati mereka, pakai mereka secara dahsyat luar biasa. Juga gembala CK5, Pak Timotius Sardono dan istri. Tuhan Engkau memberkati senantiasa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang melayani tempat ini kami. Tuhan Engkau memberkati kami senantiasa, bahkan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu. Kami berdoa untuk seluruh pengerja, diaken ya Tuhan, ketua bidang, gembala kul. Tuhan Engkau memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan Engkau memberkati. Sebentar kami akan pulang, Tuhan kami terima berkat Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, bukalah tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati dengan yang terbaik, gandum yang terbaik, minyak yang terbaik, anggur yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia, damai sejahtera dari Yesus Kristus, kekuatan, urapan, sukacita dari Roh Kudus, menyertai memberkati kita selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya berkata, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.